Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan jurnalis seluruh Indonesia, terutama kawan-kawan saya di Papua Barat. Saya Zulkarnain Hamson. Hari ini kita ketemu dalam diskusi via video yang berbicara tentang 4 fakta berita. Sebagaimana kita mengenali fakta berita atau berita yang dikeluarkan oleh media dan ditulis oleh seorang wartawan, itu adalah informasi yang mesti memiliki 4 syarat penting yang kita kenal dengan 4 fakta berita. Pertama-tama adalah fakta empirik. Fakta empirik itu adalah fakta berdasarkan temuan-temuan penelitian yang dilakukan di pusat-pusat riset, perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga formal yang melakukan penelitian pengamatan yang terukur. Yang itu nantinya seorang wartawan akan mengutip informasi itu untuk dijadikan sebagai bahan yang disebut fakta empirik dalam penulisan beritanya. Fakta empirik itu penting karena sebuah informasi berita yang dilahirkan oleh wartawan, bila mana memenuhi syarat fakta empirik, maka berita itu akan sangat berkualitas. Saya memberi contoh saudara-saudara sekalian, bila saudara-saudara melakukan penulisan berita tentang COVID-19, maka saudara akan menggunakan data-data yang dikirim oleh Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan atau Lembaga Kesehatan Dunia semisal WHO, yang akan menyebutkan berapa jumlah korban COVID yang telah menyentuh katakanlah korban meninggal dunia terinfeksi dan seterusnya. Jika Anda memasukkan angka-angka itu dalam berita Anda, yakinkanlah bahwa itu adalah fakta empirik atau empiris. Fakta kedua adalah fakta psikologis. Seorang wartawan ketika menuliskan beritanya dan ingin menggambarkan bahwa fakta yang ditemui di lapangan itu adalah sebuah fakta yang benar, maka dia harus mewawancarai orang yang mengalami peristiwa itu. Jangan Anda mewawancarai orang yang tidak pernah mengalami peristiwa itu, karena secara psikologis orang itu tidak merasakan. Wawancarailah orang-orang yang betul-betul mengalami persoalan itu, sehingga Anda menemukan fakta psikologis, karena itu adalah ungkapan isi hati dari seseorang yang kita dalam tradisi kajian jurnalistik disebut dengan fakta psikologis. Ungkapan gambaran jiwa dari orang yang kita wawancarai sebagai narasumber kita. Fakta berikutnya adalah fakta publik. Fakta publik itu adalah fakta berdasarkan pernyataan-pernyataan masyarakat secara umum. Jangan pernah Anda menggunakan fakta publik jangan Anda pernah menggunakan fakta-fakta yang tidak lahir dari publik, kemudian Anda menyimpulkan itu adalah fakta publik. Sebagai contoh, jika Anda melakukan liputan berita pada sebuah distrik atau desa di kawasan Papua Barat, Anda ingin menyimpulkan bahwa masyarakat mengatakan A, tapi Anda tidak mewawancarai masyarakat secara keseluruhan. Anda cuma mewawancarai satu orang, lalu kemudian Anda mengatakan masyarakat seluruh dusun mengatakan begitu, atau seluruh distrik mengatakan begitu. Menurut saya itu adalah sebuah kesimpulan fakta publik yang keliru. Caranya, Anda harus mewawancarai dengan baik semua masyarakat di kawasan itu atau representasi yang mewakili masyarakat itu, untuk kemudian menarik kesimpulan bahwa itu adalah keluhan masyarakat sebagai sebuah fakta publik. Sehingga kita sudah bisa membedakan antara fakta psikologis, fakta empirik, dan fakta publik.
Ada satu fakta lagi, disebut dengan fakta opini. Banyak sekali di antara kita, para wartawan, yang sulit membedakan fakta opini ini. Yang disebut dengan pemahaman selama ini yang disebut dengan fakta opini adalah wartawan beropini dalam berita. Itu hal lain. Yang saya bahas pada hari ini adalah fakta opini berdasarkan wawancara wartawan dengan narasumbernya. Fakta opini itu dibagi dalam 3 hal lagi sebagai turunan dari fakta opini. Pertama, fakta opini berdasarkan keahlian. Kalau Anda mau wawancarai seseorang yang bukan pakar, lalu kemudian Anda menyebutkan dia pakar, berarti Anda salah memilih fakta opini. Kalau Anda mau wawancarai orang yang tidak ahli dalam bidang teknik, kemudian untuk mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan pembangunan jalan, bangunan, Anda telah salah memilih fakta opini. Pilihlah seorang insinyur ahli bangunan, insinyur sipil yang betul-betul secara keilmuan itu bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan keilmuannya. Kedua, fakta opini berdasarkan pengalaman. Saya seringkali memberi contoh bahwa jangan Anda mewawancarai seorang yang tidak pernah membuat perahu, sekalipun dia sama-sama tukang kayu. Kalau dia tukang kayu yang punya keahlian membuat lemari dan kursi, Anda jangan coba-coba wawancarai dia untuk bagaimana membuat perahu. Dia tidak akan pernah tahu, sekalipun sama-sama menggunakan kayu. Wawancarailah orang yang betul-betul punya pengetahuan teknis tentang membuat perahu. Maka kualitas berita Anda, fakta opini Anda adalah fakta opini yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ada hal lain dari fakta opini yang terakhir sekali adalah fakta opini berdasarkan mandat dan kewenangan. Kita sering bertanya-tanya, siapa orang itu? Siapa narasumber itu? Siapa sumber fakta opini itu? Hari-hari kita ketemu. Misalnya, seorang humas di kantor yang ditunjuk oleh kepala kantornya, ditunjuk oleh bupati, oleh gubernur, atau kepala dinas untuk berbicara kepada media. Dalam jabatannya sebagai humas, dia punya mandat, dia punya kewenangan untuk mengeluarkan pernyataan yang berkaitan dengan fakta, yang disebut dengan fakta opini. Kalau Anda tidak mewawancarai orang yang tepat, lalu Anda kemudian menuliskan berita itu, sementara humas tidak mengetahuinya, lalu kemudian Anda klaim bahwa itu adalah fakta opini yang Anda dapatkan, maka Anda dipastikan keliru. Saya menyarankan kepada saudara-saudara sekalian, dalam memilih fakta opini ini, Anda betul-betul diharapkan memiliki kemampuan nalar dan intelektual yang baik, sehingga sumber atau fakta opini yang Anda pilih tepat adanya, dan kualitas berita Anda pasti terjamin. Saya kira barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada sesi ini, dan saya berharap Anda menjadi wartawan yang betul-betul terpercaya, berkualitas, karena menguasai dengan baik 4 fakta ini. Kita akan berdiskusi pada sesi berikut, di mana saya harus melayani pertanyaan-pertanyaan Anda. Sampai di sini, sehat selalu buat Anda, sukses, salam profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jurnalis.